Selamat pagi pemirsa. Seruan Menko Polhukam terkait menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah patut diapresiasi. Seruan yang juga mengingatkan akan pelanggaran yang terjadi saat pemilihan presiden 2024 lalu. Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM untuk Keadilan Pemilu mencatat ada 7 tindakan pelanggaran. Pemilu ini pun dinilai sejumlah aktivis sipil sebagai pemilu paling brutal dan pukulan telak bagi demokrasi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 1 Agustus 2024 dengan tema Teladan Netralitas Jangan Omon-Omon bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Baik. Kita bersiap-siap menuju Pilkada. Dan ada ucapan tadi ya yang sudah disampaikan di headline News pukul 7 untuk menjaga netralitas. Dan pertanyaannya adalah apakah itu benar-benar akan terjadi atau tidak. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Arief dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk pagi ini, untuk hari ini. Di headline pertama adalah terkait ketidaknetralan. Ketidaknetralan sulit dihilangkan. Wah, ini pesimis sekali nih. Bagaimana nih Mas Arief? Saya tidak menyalahkan ya bahwa ada pesimisme seperti ini. Kenapa? Karena pilkada itu merupakan miniatur atau bentuk mininya dari sebuah kondisi politik nasional. Jadi refleksi apa yang kita alami bulan Februari lalu itu pasti akan berdampak di November nanti. Sehingga kalau nanti misalnya kita memiliki sebuah kekhawatiran apabila ini tidak netral, maka dampaknya akan langsung terasa pada pelayanan publik, Leo. Karena politik balas budi itu pasti akan mengemuka dan pasti itu akan menutup segala macam hal-hal yang sifatnya meritokrasi. Jadi misalnya ada pergeseran kepala-kepala dinas, ada kepala dinas yang sama sekali tidak kompeten tapi menduduki jabatan yang amat sangat penting dan itu berdampak pada pelayanan publik, itu pasti akan sangat berdampak. Sehingga tidak ada salahnya Menko Polhukam mengingatkan kembali, masalahnya sekarang adalah di saat kita sekarang sudah move on, di saat kita sekarang seharusnya sudah belajar, apakah sekarang pemerintah pusat, KPU, Bawaslu, bahkan aparat keamanan sudah siap dalam memberikan contoh dan tauladan apa tidak? Ya. Kalau tidak, ya kita akan tambah terpuruk dalam jurang pesimisme dan itu akan semua terbuktikan. Baik. Kita nanti akan bicarakan lebih jauh soal netralitas yang harus dibuktikan dari yang bicara dulu ya Mas Arief. Tapi nanti di editorial. Kita tinggalkan dulu berita ini pemirsa, kita ke berita selanjutnya masih di halaman 1 terkait dengan vonis bebas Ronald Tanur. KPK siap bergerak bila ada indikasi rasuah. Ini indikasi rasuah ini bagaimana ya? Apakah kemudian melihat misalnya rekening koran, transaksi dari hakim-hakim atau bagaimana nih Mas? Kalau saya lihat dari apa yang menjadi laporan di berita ini, tampaknya KPK belum akan bertindak ya, karena Tessa Mahardika kan baru menyatakan bahwa siap. Lalu mereka juga menyatakan bahwa harus mengumpulkan bukti-bukti. Jadi sepanjang tidak ada hal yang dilakukan oleh KPK dalam proses penyelidikan atau awal-awal penyidikan atau tidak ada pihak yang mensuplai data tersebut, tampaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh 3 hakim ini, Mangapul, Erntua Damanik, dan Heru Hanindyo, saya pikir ini bukan akan menjadi bagian dari hal-hal yang kita akan saksikan, khususnya dalam kasus kewenangan KPK dan kasus korupsi. Yang sekarang harus kita awasi adalah lebih kepada peran KY. Karena KY itu kita hadirkan, KY itu berdiri bukan untuk melindungi kepentingan hakim saja, tapi juga untuk melindungi kepentingan keadilan. Ini memang menjadi menarik karena putusan bebas itu kan akhirnya mencengangkan semua orang yang dituntut 12 tahun, lalu katakanlah tidak ada perencanaan pembunuhan, tapi ada gambar CCTV yang memperlihatkan ada penganiayaan. Akhirnya membuat kita memang jadi berpikir-pikir kenapa kemudian hakim bisa melakukan itu. Tapi kita harapkan memang kalau memang ada dugaan atau bukti awal suap misalnya begitu ya Mas Arief ya, KPK segera bergerak. Dan itu harus segera bisa dilakukan oleh beberapa pihak, misalnya PPATK atau penyidik-penyidik yang lain. Baik.
kita tunggu nanti kelanjutan kasus vonis bebas Ronald Tanur ini. Kita ke berita selanjutnya. Ya. Di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda, pemirsa, ini terkait dengan pembunuhan Ismail Haniyeh ya. ya Ismail Haniyeh. Haniyeh dibunuh, rakyat Palestina diminta bersatu. Apa itu bisa terjadi, Mas Arief? Ya, faksi-faksi yang ada di Palestina itu kan memang menjadi salah satu faktor yang sebenarnya agak menjadi itu ya challenge ya, atau tantangan buat kita semua untuk melihat seberapa jauh mereka melihat persatuan bangsanya untuk bisa bersatu melawan kolonialismenya dan Zionismenya Israel. Namun kalau misalnya kita sekarang berpikir bahwa tewasnya Haniyeh ini merupakan sebuah aksi yang berdampak pada jauhnya Hamas dari meja perundingan, kondisi Gaza yang akan semakin parah, tampaknya Israel akan memiliki, atau tampaknya Israel sudah memiliki sebuah strategi dan pertimbangan yang berbeda. Tampaknya Israel dan Zionismenya memiliki strategi adalah untuk menghadapi Palestina dan Hamas adalah melakukan eliminasi total seluruh komponen bangsa Palestina, gitu ya. Jadi solusi yang dilihat oleh Israel kan sekarang sudah tampak bahwa dari mulai pembunuhan tokoh-tokoh sampai genosida juga dilakukan, sehingga komponen-komponen dari hadirnya sebuah bangsa itu yang disasar oleh Israel. Dari keberadaan wilayahnya, keberadaan kedaulatannya, keberadaan rakyatnya itu akan dihancurkan dan dieliminasi. Sehingga kita memang juga yang harus bersatu sebenarnya bukan hanya Palestina ya, tapi dunia harus bersatu melawan Israel, melawan Zionisme dan melawan kemanusiaan yang benar-benar perikemanusiaan yang benar-benar bermasalah di sisi mereka. Jadi itu yang kita harus perjuangkan. Ya, ini soal faksi-faksi di Palestina memang sudah lama menjadi masalah yang laten begitu ya, Mas Arief ya, karena memang kemudian membuat akhirnya perjuangan Palestina menjadi sulit untuk melawan Israel. Kita harapkan yang terbaik terjadi. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial, pemirsa. Pada pagi ini editorial diberikan judul Teladan Netralitas, Jangan Omon-Omon. Omon-omon itu maksudnya jangan hanya dibicarakan, jangan hanya dengan kata-kata. Pertanyaan besarnya begini, Mas Arief. Tadi Mas Arief sudah katakan Februari lalu. Itu kan belum tahun yang berbeda. Betul. Lalu penyelenggara pemilu hampir semuanya sama kecuali Hasyim Asyari yang dikeluarkan. Bagaimana kita bisa yakin bahwa akan ada sesuatu yang berbeda, perilaku dari penyelenggara pemilu khususnya, dan juga aparatur di Februari dan nanti November? Apa yang bisa membuat perbedaan nyata itu? Karena orang-orangnya hampir sama semua kok. Bagaimana, Mas Arief? Leo, kalau misalnya kita mau mengajak rakyat untuk sama-sama berperilaku pesimis juga tidak benar ya. Namun hal-hal yang pada akhirnya kita dapati adalah fakta-fakta di lapangan. Hal-hal yang kita juga sekarang kita dapati adalah siapa pelaku yang akan menjaga netralitas, integritas dari kualitas pemilu itu tersebut. Dan apa yang kita lihat yang menjadi permainan politik dari kekuatan-kekuatan yang sekarang sedang berlaga. Jadi kita memang tidak boleh menyerukan pesimisme kepada publik bahwa hasilnya akan sama-sama seperti hal yang kemarin. Kenapa? Karena kita kan selalu berharap. Kita selalu berharap bahwa seluruh pelajaran-pelajaran yang menjadi catatan negatif kita terkait sama penyelenggaraan pemilu itu harus sudah menjadi pelajaran yang dituangkan menjadi sebuah regulasi. Sebagai sebuah tata cara aturan main yang baru agar tidak terulangi lagi. Tapi sekarang masalahnya apakah kita sudah mendapati bahwa pelajaran-pelajaran buruk tersebut sudah terkonversi menjadi sebuah regulasi untuk tidak terulang lagi hal tersebut? Itu menjadi pertanyaan kita semua. Sepanjang tidak ada aturan main baru, tidak ada konsensus baru, tidak ada regulasi baru, saya pikir ini merupakan salah satu hal yang membuat kita bisa pesimis. Karena menyerukan optimisme tanpa adanya sebuah effort, saya pikir itu merupakan sebuah hal yang amat sia-sia. Ya, memang bangsa Indonesia kan disebut-sebut, Mas Arief, sebagai bangsa yang selalu melihat patron ya. Bagaimana pimpinan, bagaimana kepala itu akan diikuti. Kalau kemudian pimpinan dan kepala
mengatakan netralitas tapi tidak melakukannya, itu kan pembelajaran yang buruk juga. Apakah kita bisa dalam tanda petik menekan supaya para penyelenggara pemilu netral atau tidak? Kita akan bahas itu, Mas Arief. Iya, dan sekarang ada joke kan, Iya. sen kiri beloknya kanan, bilang tidak taunya iya, gitu ya, berjanji sesuatu tapi pakai catatan tapi bohong, gitu ya, itu kan merupakan salah satu hal yang seharusnya kita secara sensitif kita sadari agar pelajaran itu menjadi tauladan. Baik, kita akan bahas itu, Mas Arief, dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 1 Agustus 2024. Teladan netralitas, jangan omon-omon. Teladan netralitas, jangan omon-omon. Seruan Menko Polhukam Hadi Cahyanto kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP untuk menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah patut diapresiasi. Seruan itu disampaikannya saat rapat koordinasi persiapan Pilkada serentak di Nusa Dua, Bali, Selasa 30 Juli lalu. Namun seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu. Pelanggaran-pelanggaran pada masa pemilihan presiden itu yang justru diawali oleh penyalahgunaan kekuasaan masih segar dalam ingatan kita betapa pemilihan presiden 2024 yang syarat dengan pelanggaran netralitas berlangsung relatif masif. Pelanggaran tersebut sudah dimulai bahkan sebelum pemilu digelar. Isu netralitas ketika itu juga digaungkan terus-menerus, tapi pada saat bersamaan juga dilanggar terus-menerus. Seolah tidak ada kolerasi antara anjuran dan fakta di lapangan. Tidak mengherankan bila sejumlah aktivis sipil menilai bahwa pemilu kali ini ialah pemilu paling brutal dan pukulan telak bagi demokrasi. Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM untuk Keadilan Pemilu mencatat ada 7 tindakan pelanggaran, yakni dukungan ASN terhadap kandidat 38 kasus, kampanye terselubung 16 kasus, dukungan terhadap kandidat tertentu 14 kasus, politisasi bansos 8 kasus. Selanjutnya, dukungan pejabat terhadap kontestan tertentu 9 kasus, penggunaan fasilitas negara 5 kasus, dan dukungan penyelenggara negara terhadap kontestan tertentu 2 kasus. Semua pelanggaran itu bahkan dinilai dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal itu terlihat dari pihak yang terlibat pelanggaran, mulai dari tingkat kekuasaan terendah hingga tertinggi dan banyaknya pelanggaran yang terjadi secara kasat mata. Bahkan Gardu Pemilu Jaringan Gus Durian mencatat terjadi 105 dugaan pelanggaran pemilu selama masa kampanye sampai 8 Februari 2024. Dari jumlah itu, sebanyak 58 diantaranya terkait dengan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara. Dengan banyaknya pelanggaran itu, sudah sepatutnya pemangku kekuasaan berkaca diri. Di sisi lain, Menko Polhukam sebagai bagian dari pemangku kekuasaan mestinya juga memastikan bahwa jajaran pemerintahan menjaga netralitas itu bukan hanya berkoar ke sana kemari untuk menjaga netralitas. Apalagi dalam pilkada, nanti bakal banyak pasangan kandidat gubernur, wali kota, atau bupati yang mengandalkan kedekatan mereka dengan keluarga penguasa. Itu sudah ditunjukkan oleh beberapa kandidat dengan menggandeng keluarga pemegang kuasa dalam kampanye mereka. Sikap tidak netral yang ditunjukkan oleh presiden, jajaran kekuasaan, dan pihak-pihak terkait dengannya akan sangat memengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Ketidaknetralan tersebut bisa mengganggu kondusivitas, apalagi pilkada bakal banyak melibatkan warga masyarakat akar rumput yang mudah tersulut. Karena itu, penguasa dan penyelenggara negara harus menunjukkan teladan netralitas tersebut. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Arief, ada berbagai industri jasa yang sering memperjanjikan, tapi kan kita selalu akhirnya menilai bagaimana mereka bergerak itu dari bukti yang diberikan. Perbankan, asuransi banyak yang seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal netralitas, kita butuh bukti bahwa memang kali ini pengawas terutama Bawaslu saya mau arahkan itu benar-benar bertindak tegas ketimbang di Februari yang lalu. Bagaimana itu kita bisa lihat karena pada saat nanti kan pilkada serentak itu di sekian ratus tempat akan sangat sulit mungkin mengawasinya satu-satu pelanggaran itu. Bagaimana Mas? Ya, kalau sekarang kita misalnya ingin mendapatkan bukti, ketegasan, bukti, ketauladanan, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh Bawaslu. Misalnya ada beberapa hal yang pada akhirnya mereka announce lah, misalnya mereka umumkan tentang potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi di berbagai macam daerah atau provinsi. Karena biasanya setiap provinsi itu memiliki karakteristik dari penyelenggaraan pemilu yang berbeda-beda. Sehingga itu merupakan salah satu hal yang mungkin bisa diadres oleh pihak publik untuk melihat, oh ternyata Bawaslu sudah mengantisipasi beberapa hal. Tapi apakah itu sudah terjadi sampai hari ini? Apakah sudah pernah melihat gitu belum. Ini merupakan salah satu hal yang kita nantikan. Karena sekarang sudah masuk bulan Agustus, akhir bulan kita akan mendapati mereka untuk bisa mendaftarkan diri mereka dan mengumumkan. Sehingga apabila Bawaslu tidak merasa ini sebagai suatu hal yang penting untuk dipahami bukan saja oleh publik tapi juga oleh para kandidat, saya yakin ini merupakan salah satu indikasi awal bahwa keteladanan yang dicoba untuk kita bangun, untuk kita dorong kepada seluruh pihak yang harusnya memperlihatkan hal tersebut, itu tidak seberapa kuat komitmennya. Jadi menjawab pertanyaan Leo, sekarang bukti itu memang harus kita dapati setiap hari, setiap detik ya. Kalau misalnya bukti itu tidak tersaji, saya pikir jangan salahkan publik untuk pesimis gitu. Kita saat ini akan bertanya dulu Mas Arief, kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan program officer dari Perludem, Heroik M. Pratama. Mas Heroik, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Heroik, kalau kita lihat netralitas itu kan kita memang selalu suarakan. Di Februari lalu Pileg dan Pilpres disuarakan, tapi juga banyak kita lihat pertanyaan soal benar atau tidak netral ini terkait dengan aparatur sipil negara, terkait dengan juga penyelenggara. Lalu di bulan November nanti pilkada akan terjadi. Apakah kita bisa melihat bahwa yang dikatakan disuruh netral itu benar-benar akan netral, Mas Heroik? Iya, netralitas ini jadi problem klasik di setiap pemilu ya. Nah, memang ini menjadi satu tantangan yang paling krusial di pemilu 2024 dan kemarin kita saksikan betul bagaimana kemudian putusan Mahkamah Konstitusi meskipun dia menolak kedua putusan lain, tetapi ada 3 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion, dan kalau kita lihat dari dissenting opinion 3 hakim konstitusi itu mengakui adanya ketidaknetralan dari aparatur sipil negara, salah satunya yang dilakukan oleh penjabat kepala daerah seperti itu. Dan menuju pilkada 2024 ini tantangan itu semakin nyata, Mas. Kita ketahui misalnya hari-hari ini sudah mulai banyak penjabat kepala daerah yang berniat untuk maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah, apakah itu di level gubernur ataupun di level bupati wali kota. Perlu diingat bahwa penjabat kepala daerah ini meskipun dia bukan menjadi kepala daerah definitif, tetapi dia punya akses terhadap sumber daya negara. Baik itu adalah aparatur sipil negara ataupun sumber keuangan negara. Yang kemudian ini semakin rentan terhadap netralitas dari aparatur sipil negara kita seperti itu. Nah, memang tantangannya adalah kalau gimana Mas? Silakan Mas, lanjutkan. Ya, tantangannya adalah kalau kita lihat aparatur sipil negara ini kan tetap diberikan hak politik untuk memilih ataupun dipilih seperti itu ya. Dan dia berbeda dengan TNI ataupun Polri yang tidak diberikan hak politik selama dirinya masih berstatus TNI dan Polri aktif. Tetapi yang membedakan, ASN ini tidak boleh terlibat dalam konteks tim pemenangan, bahkan menunjukkan sikap politiknya, tetapi dia tetap diberikan hak pilih gitu ya.
Sehingga memang ini menjadi satu dilematis yang tidak mudah dalam konteks penegakan hukumnya begitu ya. Kalau Oke. kita lihat misalnya di surat edaran Kemenpan RB dengan kementerian lainnya yang menuntut adanya netralitas misalnya. ASN saja yang kemudian melakukan like terhadap postingan media sosial dari salah satu calon kandidat gitu ya, itu bisa dikenakan sanksi tertentu gitu ya. Nah, artinya memang ini agak dilematis. Mekanisme pengawasannya seperti apa? Dan tadi Mas Arief menyebutkan juga bahwa Bawaslu ini harusnya punya peran penting di sana. Dan kemarin di putusan MK di pemilu presiden dan pemilu legislatif, Bawaslu ditegur oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian harusnya punya otoritas yang punya kewenangan di dalamnya, tetapi tidak menjalankannya dengan baik untuk menjaga netralitas dari aparatur sipil negara itu. Oke, Mas Heroik, pertanyaan besarnya adalah begini. Selain Hasyim Asyari, KPU, Bawaslu, DKPP, aparatur sipil negara, lalu juga yang lain-lain penyelenggara pemilunya tetap sama orang-orangnya. Apa yang membuat kita bisa optimis bahwa netralitas itu kali ini di November nanti benar-benar bisa kita lihat ketimbang atau dibandingkan dengan yang katanya netralitas di bulan Februari yang lalu, Mas Heroik? Ya, pertama putusan Mahkamah Konstitusi saya kira kalau kemudian Bawaslu betul-betul memahami dan itu menjadi satu refleksi bagi Bawaslu ya dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai kuasi peradilan, dia lembaga pengawas sekaligus lembaga peradil yang kemudian bisa memutus adanya pelanggaran pemilu. Maka kemudian kalau dia betul-betul memahami itu dan juga mempraktekkan apa yang kemudian menjadi evaluasi dari putusan Mahkamah Konstitusi, artinya netralitas harus bisa terjamin di pilkada serentak kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, adanya kemudian putusan DKPP yang kemudian menjerat mantan ketua KPU dan juga kemudian selain itu ada putusan DKPP lainnya terhadap penyelenggara-penyelenggara pemilu di daerah. Ini harusnya menjadi satu warning bagi lembaga penyelenggara pemilu kita agar kemudian menjaga independensi, profesionalitas. Karena ingat, di dalam konteks tata kelola kelembagaan lembaga penyelenggara pemilu kita ada lembaga pengawas, sekaligus ada lembaga penegak etik di dalamnya yang kemudian itu akan dikenakan sanksi bukan hanya administratif, bahkan kemudian bisa sanksi pemberhentian sebagai anggota KPU ataupun Bawaslu. Nah, yang ketiga adalah, dan ini memang jadi satu tantangan kita bersama, publik harus lebih berdaya menuju November nanti, begitu ya. Kita jangan mau lagi kemudian dimobilisasi, bahkan diintimidasi seperti itu ya. Meskipun ASN memang punya hak politik gitu ya, dan memang menjadi problemnya adalah ketika misalnya atasannya maju menjadi kepala daerah, nah misalnya ada pola relasi atau kontrol di dalamnya, saya kira ketika dia datang ke TPS itu menjadi ruang private dari setiap ASN kita gitu ya. Jadi para ASN tidak perlu khawatir, kan tidak ada juga mekanisme kontrol yang dilakukan misalnya penjabat kepala daerah ketika misalnya kita datang ke TPS tetapi kita tidak memiliki kan dia tidak akan tahu juga. Artinya kita perlu menjadi pemilih berdaya dan ASN pun harus menjadi pemilih berdaya gitu ya. Jangan mau dimobilisasi, meskipun ada intimidasi dan seterusnya bisa melaporkan dan jadilah ruang TPS itu menjadi ruang private kita, urusan kita dalam memilih kepala daerah selama 5 tahun ke depan. Mas Heroik, terakhir ya Mas, terkait dengan netralitas, teladan netralitas, kita akan lihat tidak para penyelenggara pemilu, penjabat-penjabat kepala daerah, aparatur sipil negara, kali ini bisa menjadi contoh nyata berdiri di depan menjadi orang-orang yang netral, atau itu memang hanya utopia semata? Ya, idealnya seperti itu, Mas. Karena kalau kita lihat misalnya, pemilu kita itu kita tidak hanya menginginkan pemilu yang demokratis, tetapi juga pemilu yang berintegritas. Salah satu prinsip dasar dari pemilu berintegritas adalah profesionalisme dari lembaga penyelenggara negara, dari penyelenggara pemilu, dan juga misalnya dari lembaga-lembaga ad hoc lainnya gitu yang terlibat di dalam proses pemilu kita. Idealnya seperti itu. Nah, maka dari itu, kalau kemudian kita ingin pemilunya yang berintegritas dan juga demokratis, maka lembaga penyelenggara pemilu harus menjadi teladan. Termasuk penjabat-penjabat kepala daerah yang kemudian maju nanti di dalam pemilihan kepala daerah, perlu menunjukkan profesionalismenya, profesionalitasnya, termasuk di dalamnya independensinya, sehingga kemudian ketika kalaupun dia menang dalam proses pemilu, menang memang secara berintegritas tanpa memanfaatkan sumber daya ataupun akses dan kontrol terhadap institusi negara yang dia miliki, seperti itu.
Kita harap seperti itu yang benar-benar terjadi supaya kemudian yang bilang netral bukan hanya bilang, bukan hanya omong-omong tapi melakukannya. Terima kasih Program Officer Perludem Heroik M. Pratama sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas. Pertanyaannya Mas Arief, ketika kita melihat ada nama-nama ya yang disebut-sebut sebagai bakal calon kepala daerah punya kedekatan dengan orang-orang yang di atasnya. Kedekatan darah, kedekatan politis juga. Bagaimana kita bisa yakin bahwa kedekatan-kedekatan itu tidak akan berpengaruh kepada para penyelenggara pilkada dan mereka benar-benar bisa menunjukkan mengambil jarak yang sama dengan semua calon kepala daerah? Satu-satunya cara adalah dengan pembuktian ya. Dan itu merupakan salah satu hal yang amat sulit kita dapati karena pemilu pencoblosannya masih lama, masih November. Dan pembuktian seperti apa yang kita buktikan adalah sekarang pembuktian-pembuktian dari para penyelenggaranya. Karena seluruh kandidat dan seluruh infrastruktur yang mereka miliki pasti mereka akan lakukan, mereka akan mobilisir untuk menang. Ya, kalau untuk kandidat kita agak sulit untuk mendapatkan tauladan dari mereka. Sampai sekarang saja di mana-mana sudah ada tuh wajah-wajahnya terpampang loh itu. Padahal masuk masa kampanye pun belum begitu kan. Nah, jadi kalau bagi saya sekarang kewajiban untuk membuat kita sama-sama memiliki semangat untuk menghadirkan pilkada yang berintegritas bukan di kandidat gitu ya, tapi ada di penyelenggara dan itu merupakan salah satu hal yang harus dibuktikan. Kenapa? Karena kalau kita sekarang berhadapan sama politisi, hal yang kita harus tagih dari mereka bukti kok, bukan janji gitu ya. Dan kalau misalnya kepada orang miskin itu sudah cukup diberikan BLT, bansos gitu atau public relations stunt gitu ya, itu merupakan salah satu hal yang cukup buat mereka. Tetapi buat seluruh rakyat Indonesia, yang penting kan itu tauladan. Yang penting itu adalah bukti bahwa kita akan menyelenggarakan pilkada ini dengan lebih baik, dengan cara yang lebih berintegritas, dan itu harusnya memang dibebankan pada penyelenggara. Ada yang mengatakan begini Mas Arief, kasus dicopotnya Ketua KPU Hasyim Asyari, mantan ketua sekarang, itu adalah salah satu contoh bagaimana menegakkan kembali aturan. Walaupun kalau masalahnya kan dia dicopot bukan karena itu dia, itu kan masalahnya soal etika. Tapi teman yang mengatakan ini mengatakan ya itu akumulatif juga karena kan ada pelanggaran-pelanggaran yang lain yang merupakan pelanggaran administratif atau kinerjanya. Apakah kita memang sudah melihat ada back on track lagi? Tadi memakai istilah Pak Hadi Cahyanto, back on track lagi soal netralitas ini, atau memang saat ini kita masih berhayal saja bahwa masih on the track lagi? Panjang belum ada bukti yang signifikan tentang berbagai macam kesiapan, berbagai macam sikap yang tegas dari para penyelenggara. Ini merupakan salah satu hal yang akan kembali menjadi sebuah wacana ya. Dan tidak ada yang salah dengan Pak Hadi Cahyanto untuk bilang bahwa ayo tegakkan netralitas gitu ya. Tetapi kalau dia sendiri tidak mengerjakan PR-nya untuk memastikan bahwa Bawaslu, Panwaslu, dan berbagai macam elemen-elemen masyarakat yang pada akhirnya bisa diyakini bahwa mereka akan bekerja dengan baik, misalnya kayak tadi KPU. KPU sendiri aja sudah pesimis tentang bagaimana hal yang mereka akan lakukan di. Tadi yang dikatakan Pak Afifuddin tadi. Betul. Jadi saya tuh mendapatkan kesan atau pesan yang bahwa mereka juga pesimis bahwa publik akan percaya lagi sama mereka gitu ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang memang menjadi PR buat mereka untuk membuktikan, dan proses untuk membuktikan ini harus diakui tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin gitu. Jadi harus mereka lakukan dan perjuangkan. Soal netralitas ini kan ujung-ujungnya nanti berdampak kepada minat pemilih kita semua rakyat, Mas Arief, untuk ikut memilih. Betul. Mulai banyak orang-orang yang mengatakan saya sudah nggak percaya lagi sama pilkada. Waktu Februari yang lalu saya datang, saya melihat apa yang terjadi, saya kecewa betul. Nanti saya nggak mau datang ke pilkada. Mulai makin banyak kalau saya ketemu ya, walaupun saya belum tahu statistiknya. Bagaimana kita memastikan bahwa netralitas ini yang sempat tercederai,
itu tidak menurunkan minat kita semua untuk datang ke TPS di 27 November untuk coblos pilkada. Apa yang Leo bilang tadi bahwa ujian atau deraan terhadap netralitas yang sudah terjadi di Februari lalu memang merupakan salah satu hal yang bisa kita jadikan sebagai risiko. Tetapi risiko itu kan bisa kita manage dan risiko itulah yang memanage risiko itulah yang sekarang kita lagi bahas dan kita lagi perjuangkan. Bagaimana bagaimana kita bisa mempertahankan partisipasi publik untuk tetap memilih, kepercayaan publik untuk tetap bisa menyalurkan aspirasinya lewat orang-orang yang seharusnya akan memimpin wilayah mereka, itu harus dibuktikan bahwa suara mereka, mau mereka menang atau mereka akan kalah sekalipun, itu akan merupakan salah satu hal yang akan diselenggarakan, akan dijaga oleh penyelenggara pemilu dengan baik. Apabila itu saja pada akhirnya publik merasa bahwa memilih atau tidak memilih itu merupakan suatu hal yang sama saja, saya pikir itu yang sangat-sangat bahaya ya. Jadi kita seharusnya para penyelenggara pemilu itu paham bahwa keikutsertaan atau tingkat partisipasi publik dalam memilih itu bukan sesuatu hal yang remeh ya, bukan suatu hal yang bisa dianggap enteng. Karena makin sedikit publik yang akan memilih, itu makin kecil legitimasi yang kita dapatkan pada orang-orang yang kita tunjuk sebagai wakil atau sebagai pemimpin. Tadi ada pertanyaan atau pernyataan menarik ya dari program officer Perludem Mas Arief, Mas Heroik, bahwa inilah waktunya rakyat menunjukkan independensinya. Saya agak sulit untuk berharap seperti itu karena kita melihat pengalaman yang lalu banyak yang dengan mudah diarahkan oleh berbagai hal yang diterimanya. Apakah perubahan itu akan bisa kita lihat? Kita bahas bagian berikut, Mas Arief dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang kita akan mendengarkan Mas Arief pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Nusa Tenggara Timur, ada Pak Roni. Pak Roni, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Roni. Bagaimana Pak? Ini kita berharap bahwa yang mengatakan netral akan melakukannya juga. Anda percaya itu akan terjadi atau seperti apa pendapat Anda? Silakan Pak Roni. Ya Bang Leo, semestinya ada pada si wasit aturan itu. Wasit ya? Iya. Dalam hal ini ya wasit dari penting. Semua elemen dalam masyarakat Indonesia, baik itu parpol, baik itu masyarakat dan lain-lain, bahkan si kandidat sekalipun. Akan ada ruang untuk melakukan penyelewengan jika aturan tidak ditegakkan dari si wasit itu dalam hal ini KPU misalnya. Kemarin misalnya ketua KPU bisa diberhentikan kalau melakukan pelanggaran. Masyarakat kan tidak bisa diberhentikan kalau dia melakukan pelanggaran, dia diberhentikan dari masyarakat Indonesia, kan tidak mungkin. Karena itu si wasit harus mempertegas aturan supaya terjadi penyelewengan. Wasitlah yang melakukan tindakan. Kalau wasit yang melakukan pelanggaran, siapa yang mau mengeksekusi si wasit lagi? Ya ujung-ujungnya diberhentikan saja. Tetapi kedewasaan demokrasi kita masih patut dipertanyakan, kan begitu. Oke. Begitu Pak? Itu aja. Iya, Bang Leo.
Terima kasih Pak Roni di Nusa Tenggara Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Dari Nusa Tenggara Timur kita bergeser ke Nusa Tenggara Barat, ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Arif, selamat pagi. Selamat pagi Pak Bion. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Baik, jadi begini Bang Leo, Bang Arif. Bandut kekuasaan Republik kita yang sekarang ini terbelenggu oleh bagaimana tirani kekuasaan yang justru tidak lagi menjadi proses independensi. Persoalannya adalah satu. Saya setuju dengan Prof. Geber, pakar politik, mengatakan bahwa ilmu politik adalah cenderung disalahgunakan. Dan ini menjadi problematika demokrasi kita. Nah, jangan bermimpilah kita ketika negara coba mau hadir dalam rangka netralitas. Tidak saja di lembaga KPU, Panwas, dan lainnya. Termasuk lembaga-lembaga pemerintah tidak lagi menjadi independensi. Satu contoh, saya berikan contoh. Sekarang KPK, panitia, Johan Budi itu orang politik. Padahal persyaratannya 15 tahun dia tidak boleh berpolitik. Tapi kenapa lolos? Apa itu independensi? Itu satu contoh kecil Bang Leo, Bang Arif. Oke. Nah, lalu yang kedua, persoalannya sekarang, ketika institusi yang ada dalam institusi politik ini coba memainkan peran seperti apa yang terjadi di Pilpres kemarin, maka cenderung ada faksi-faksi rakyat yang ingin mensukseskan proses demokrasi masing-masing kandidat. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, harapan kita sebenarnya ada integritas dan proporsionalitas personalia. Ini yang terpenting. Moral anak bangsa ini sudah rusak dari tingkat nasional sampai daerah. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Percuma institusi ini ada ketika moral itu tidak baik, maka hancur reformasi yang kita harapkan. Perlu kita evaluasi Bang Arif reformasi ini. Coba pers memberikan ruang untuk kita evaluasi reformasi ke depan supaya negara ini lurus. Personal yang duduk menjadi pejabat ini yang berbohong dan berintegritas, gitu loh. Baik. Oke, makasih Bang Arif. Terima kasih Pak Bion di Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak pendapat Anda? Silakan Pak Ramadan. Pendapat saya, tauladan itu lahirnya sejak lama Pak Leo. Tauladan itu bisa dikerjakan oleh orang yang mau berteladan terhadap negeri ini. Tauladan itu adalah contoh yang diberikan oleh pejabat tertinggi di negeri ini untuk rakyat, untuk mendorong partisipasi rakyat supaya saya ini tauladan loh. Mari kita memilih secara benar. Apakah dalam waktu 3 bulan ini trauma Februari itu masih ada hinggap di hati setiap manusia di Indonesia ini bisa terobati oleh orang yang melanggar teladan selama ini. Yang telah lalu itu. Apakah bisa diobati? Bisa. Asal mau ada niat untuk memberikan terbaik terhadap negeri ini. Siapa itu? Adalah pemimpin tertinggi di negeri ini. Jajarannya. Karena yang bertanggung jawab pemilu adalah Presiden Republik Indonesia dan jajarannya. Maka itu dalam waktu 3 bulan ini bisa meyakinkan rakyat ini, kami ini ingin berteladan meninggalkan legasi yang terbaik untuk negeri ini. Pak Jokowi, Anda hanya 12 minggu lagi bertugas. Tolonglah tinggalkan legasi terbaik untuk pemilu. Jangan terulang lagi Februari yang dikatakan oleh banyak orang brutal. Maka pilkada ini sensitif sekali Pak Leo. Tolong pejabat-pejabat negeri ini tunjukkan Anda itu adalah akan meninggalkan legasi yang terbaik untuk keselanjutan negeri yang kita cintai ini. Mohon dengan sangat semua pihak, baik Metro sekalipun, mohon dengan legasi yang terbaik ditinggalkan, maka itu adalah tauladan. Janganlah ada omon-omon lagi. Omon-omon itu adalah meninggalkan kesan yang tidak baik untuk rakyat ini. Terima kasih Pak Leo dan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak.
menarik, Mas Arief. Pak Ramadan mengatakan orang yang bisa memberi teladan hanya kalau dia mau memberikan teladan. Lalu tadi dikaitkan dengan legacy, warisan. Bisa kita melihat itu akan terjadi atau bagaimana? Amat sulit ya bagi kita untuk berharap bahwa teladan itu hanya datang dari satu orang gitu ya. Yang kita inginkan adalah sekarang bagaimana control damage-nya itu bisa segera berlangsung. Dan kalau kita dengar tadi 3 penelpon itu saya merasa bahwa mereka benar-benar bisa memotret situasi yang real dan nyata dari apa yang sekarang terjadi dari mulai Februari kemarin. Dari mereka yang pertama tadi dari Nusa Tenggara Timur menyatakan soal yang penting wasitnya. Lalu apakah yang kedua tadi dari Nusa Tenggara Barat Pak Bion bilang apakah kita masih tetap ingin memiliki pemilu yang punya integritas atau tidak? Kalau memang mau ya harus laksanakan dengan baik. Dan yang terakhir adalah bagaimana soal teladan tadi amat sangat diperlukan. Jadi suara publik itu memang pada akhirnya yang tadi paling tidak yang tadi kita dengar adalah suara publik yang kayaknya terbebas dari bansos dan BLT gitu ya. Dan itu pada akhirnya kita yakini bahwa itu adalah suara publik yang ada dan real. Jumlahnya seberapa kecil atau besar itu lain hal ya. Tetapi bahwa mereka punya nurani untuk memiliki pemilu yang punya integritas, pemilu yang berkualitas, itu saya pikir merupakan salah satu hal yang kita harus layak kita perjuangkan. Dan waktu Pak Hadi Cahyanto sudah menyatakan bahwa oke, sekarang adalah waktunya untuk menjaga netralitas, laksanakan, buktikan. Dan itu paling dekat itu bisa dilakukan misalnya pada lembaga-lembaga penyelenggara misalnya Bawaslu dan KPU. Dan kita menanti itu semua untuk pada akhirnya bisa dibuktikan di tahapan awal ini. Soal wasit itu kan akhirnya kita bicara soal Bawaslu sampai ke bawah ya Mas Arief ya. Dan di pengalaman Februari lalu kan kita berkali-kali menemui kasus yang jelas-jelas tidak netral. Tapi kan Bawaslu banyak alasannya, kurang bukti, sedang mendalami, dan sebagainya. Bagaimana kita masih bisa percaya kepada Bawaslu dan turunan-turunannya, wasitnya pemilu ini, supaya nanti pilkada itu kita akui memang prosesnya jujur, adil, dan hasilnya juga legitimate. Kalau kita berkaca pada apa yang terjadi di bulan Februari, saya pikir itu agak sangat sulit ya, karena kita sudah memiliki hasil, MK juga sudah menetapkan, dan kalau itu ingin kita bawa, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang jadi kontraproduktif terhadap apa yang kita akan lakukan di bulan November nanti. Sehingga hal-hal yang saya percayai untuk bisa dilakukan oleh seluruh penyelenggara pemilu adalah pertama, mempersiapkan berbagai macam hal yang sifatnya sudah kita jadikan pelajaran untuk dijadikan PKPU baru misalnya. Itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya akan mengobati apa yang publik kemarin ragukan terhadap mereka. Bahwa pelanggaran terhadap beberapa hal sekarang akan dipagari lewat sebuah regulasi. Jadi pendekatan yang sifatnya regulatif merupakan salah satu hal yang pada akhirnya kita jadikan sebagai sebuah bukti. Dan itu apakah sekarang sudah dilakukan, akan dilakukan atau belum dilakukan, kita tagih dan kita kawal. Kita berharap juga kepada partai politik untuk kemudian benar-benar bisa agak sulit itu untuk bisa memberikan pembelajaran politik yang bagus, karena kan tugas parpol salah satunya juga memberi pelajaran politik. Pertanyaannya adalah di tengah kepentingan yang terasa begitu kuat menjelang hari H pilkada, apakah kita masih bisa berharap bahwa memang yang dipikirkan, yang benar-benar diperjuangkan dalam pilkada, baik oleh kandidat maupun oleh partai politik, benar-benar rakyat? Atau sekedar kepentingan politik praktis masing-masing. Tapi kita harus jeda dahulu. Mas Arief dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, manusia hidup karena harapan. Karena kalau kita tidak punya harapan lagi, biasanya kita akan mati. Pertanyaannya, harapan akan netralitas di pilkada, apakah kita bisa sama-sama gaungkan supaya kemudian mungkin kita yang kemarin mungkin khilaf untuk
menerima apapun dan akhirnya memilih yang memberikan apapun kepada kita itu kembali lagi mendengarkan nuraninya, kembali lagi benar-benar mau mewujudkan pilkada yang berkualitas. Betul Leo, bahwa harapan itu kan harus menjadi salah satu modal kita untuk mencapai target baru. Kita harus punya pencapaian baru, pencapaian yang seperti apa? Pencapaian yang lebih baik tentunya kan. Iya. Jadi itu merupakan salah satu hal yang secara common sense kita miliki bersama-sama. Tetapi kalau tadi Leo sampaikan bahwa hal tersebut misalnya seolah-olah datang hanya dari teladan dari para politisi atau dari para individu kandidat atau daripada bagaimana koalisi akan bersikap. Saya sama sekali tidak berharap dari mereka. Ragu ya? Ya, tidak berharap. Kita ragu bahwa tauladan itu akan datang dari kandidat, gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita ingin memiliki low hanging fruit, gitu ya, yang kita ingin gapai cepat dan berhasil, saya pikir itu akan lebih mudah apabila tauladan, apabila harapan itu bisa digelorakan atau bisa dinyalakan oleh penyelenggara pemilu. Karena bukan apa-apa, kandidat, individu, partai politik, koalisi itu targetnya adalah menang, ya. At all cost. Dan untuk menang itu banyak hal yang mereka akan lakukan, pelanggaran dan beberapa standar nurani mereka sendiri yang akan mereka langgar, gitu ya. Jadi saya pikir kalau misalnya kita sekarang mengandalkan penyelenggara, KPU, Bawaslu, Panwas, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang amat sangat realistis untuk bisa menghadirkan harapan yang tadi Leo inginkan untuk hadir dan ingin kita untuk capai. Jadi bukannya saya akan mengobarkan semangat pesimisme kepada para politisi, tetapi karakteristik dari keberadaan mereka itu memang susah untuk diharapkan mereka menjadi tauladan. Dan sekarang penyelenggara lah yang harus memulai hal tersebut. Soal peran serta masyarakat terkait dengan pengawasan, Mas Arief. Kan katanya Indonesia ini sekarang menjadi negara viral dulu. Kalau nggak viral nggak diproses. Nah, bagaimana kita bisa tetap berharap mengajak para pemilih untuk kemudian benar-benar mengawasi dan kalau memang ada pelanggaran, ya viralkan saja. Betul. Saya pikir itu adalah cara beroperasi publik selama ini. Apakah kita melihat berbagai macam pelanggaran kecil atau besar, publik pasti berpartisipasi. Dan saya melihat bahwa sejak tahun 2023 sampai kita masuk ke rangkaian pemilu yang benar-benar menjadi agenda politik dari KPU, partisipasi publik itu tidak pernah surut. Mau itu menjadi viral ataupun tidak, itu pasti mereka akan selalu menyuarakan hal tersebut. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita, sekali lagi, itu kita bisa jadikan sebuah kekuatan yang pada akhirnya bisa ikut memberikan daya dorong atau daya kontrol untuk orang-orang yang mencoba-coba untuk melakukan berbagai macam pelanggaran di November nanti. Baik, kita benar-benar berharap bahwa kita benar-benar belajar dari pengalaman ya Mas Arief ya. Karena katanya hanya keledai yang masuk lubang yang sama 2 kali dan kita bukan keledai tentunya. Dan kita berharap netralitas itu bukan hanya dibicarakan tapi ditunjukkan oleh para pemimpin kita. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Pemirsa, dengan banyaknya pelanggaran yang pernah terjadi, sudah sepatutnya pemangku kekuasaan berkaca diri. Sikap tidak netral yang pernah ditunjukkan Presiden, jajaran kekuasaan, dan pihak-pihak terkait dengannya akan sangat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Ketidaknetralan itu... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.